zaman sekarang dari besi ada kayunya ya gagangnya. Dulu enggak, pakai tangan sama batu udah dibeginikan. Nah, itu adalah peninggalan dari prasejarah. Kemudian ada lagi Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu adalah pastinya udah masa sejarah dan itu sudah mendapat pengaruh masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, ada kerajaannya namanya Kerajaan Sunda di bawah Raja Pucuk Umum. Nah, peninggalannya apa aja yang kita lihat di sebelah sana itu kayak arca ya, batu, ada batu. Nah, itu disebutnya arca. Apa bedanya arca sama patung? Beda, patung gak disembah, kalau arca disembah. Nah, dari arca itu kita mengetahui bahwa itu adalah peninggalan dari masa Hindu. Arcanya adalah arca Nandi, arca yang merupakan kendaraannya dari Dewa Siwa. Nah, ada lagi Yoni, yaitu adalah perwujudan dari istrinya Dewa Siwa, yaitu Dewi Parwati. Nah, kita berlanjut ke sejarahnya Kesultanan Banten. Ini berawal dari Sunan Gunung Jati beserta dengan Maulana Hasanuddin yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Banten, yaitu Jawa bagian barat. Waktu itu kerajaannya adalah Kerajaan Sunda dibawa oleh Raja Pucuk Umum. Nah, ketika singkat ceritanya, ketika sudah berhasil dikuasai oleh Maulana Hasanuddin bersama dengan bapaknya, nah itu muncullah namanya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten itu memindahkan kekuasaannya Kerajaan Sunda, yaitu yang dari Banten Girang ke Banten Lama yang kita injak sekarang ini pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah, tepatnya tanggal 8 Oktober 1526 yang sekarang dijadikan sebagai hari jadinya Kabupaten Serang. Nah, ini pada tahun 1552. Jadi awalnya Kesultanan Banten itu masih di bawah Kerajaan Demak. Nah, pada tahun 1552 berdiri sendiri, tidak di bawah kerajaan manapun. Nah, pada saat itu raja yang pertama yaitu Maulana Hasanuddin belum bergelar sultan, karena untuk mendapatkan legalisasi nama sultan itu harus ke Turki. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, pada tahun 1651 sampai 1672 itu adalah masa Sultan Agung Tirtayasa. Itulah puncak kejayaannya Kesultanan Banten. Terkenal ya Sultan Agung, tapi tahu kan, pernah dengar kan nama Sultan Agung Tirtayasa? Ada nama universitasnya, ada. Nah, kita lanjut lagi. Jadi sultan yang pertama bergelar sultan, raja pertama yang bergelar sultan yaitu Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir, disebut juga sebagai Sultan Kenari. Makamnya ada di makam dan masjid Kenari. Habis itu kita akan melanjut ke pada awal, ini adalah awal dari Kesultanan Banten. Nah, apa aja yang dibangun untuk awalnya? Yaitu Keraton Surosoan, Masjid Agung Banten Lama, dan alun-alun. Keraton Surosoan atau bernama lain juga Fort Diaman. Kenapa disebut Diaman? Diaman itu dari diamond. Diamond itu berlian, benteng berlian. Karena apa? Di setiap sudutnya ada bastion yang bentuknya kayak berlian. Nah, habis itu adalah alun-alun. Alun-alun yang mana? Yang kita lihat sekarang, kalau kita keluar, ada payung-payung, itu namanya alun-alun. Alun-alun itu sebenarnya aslinya itu cuma tanah, datar, lapang. Nggak ada bangunan apapun. Nah, ini pada masa sekarang dibuatnya payung-payung untuk kebutuhan para peziarah. Nah, di sebelahnya lagi ada masjid Kesultanan, yaitu Masjid Agung Banten Lama. Mau lihat nggak alun-alun zaman dulu kayak gimana? Kayak ada di gambar sini nih.
Jadi tanah lapang, ada hewan-hewannya. Terus daerah situ ada namanya Watu Singayaksa. Watu Singayaksa itu untuk memberikan titahnya sultan kepada masyarakat melalui kadi atau ulama. Nah ini seperti ini sedang menyampaikan, ini kadi yang menyampaikan titahnya kepada masyarakat sekitar. Dan ini ada kambing. Kadang beberapa waktu sultan juga mengeluarkan binatang-binatang harimau, gajah yang merupakan koleksi atau peliharaannya dari sultan itu sendiri. Kita berlanjut lagi ke ini adalah masanya Maulana Yusuf. Nah, di situ dikenalkannya adalah penggunaan bata dan karang untuk pembuatan benteng kota. Nah, ini benteng kotanya zigzag itu. Nah, kenapa zigzag? Karena kalau lurus dia roboh. Karena tanahnya itu berpasir. Ini daerahnya itu dulu daerah pesisir. Jadi dari benteng Spelling itu sudah langsung laut. Kalau sekarang mah benteng Spelling kesananya ke utaranya itu udah empang. Kalau dulu itu laut, jadinya kenapa harus zigzag? Karena ada bagian utara dari benteng zigzag itu yang digunakan dalam pembangunannya. Muatnya gede amat deh. Dari benteng Spelling. Yuk kita berdiri aja. Yuk kita berdiri. Ini lama-lama ada yang tidur.